Mari kita bahas tentang jenis protein terbaik yang bisa Anda konsumsi. Nah, itu adalah telur, dan kita akan membahas alasannya. Bahkan saat ini, beberapa perusahaan farmasi sedang meneliti cara mengekstrak protein tertentu dari telur dan menggunakannya dalam obat-obatan. Karena ada berbagai macam manfaatnya. Mereka telah mengisolasi lebih dari 1.500 jenis protein unik yang berbeda dalam telur, dan protein-protein ini memiliki berbagai manfaat, seperti mendukung sistem kekebalan tubuh Anda, bersifat antimikroba, anti kanker, anti-inflamasi, dan berbagai fungsi lainnya. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, apa itu telur? Isinya ada kuning dan putih telur. Sebenarnya, intinya adalah si kuning telur, sedangkan bagian putihnya bukan. Putih telur menutrisi kuning telur si telur asli. Kenapa telur istimewa? Telur beda dari protein lain. Protein lain biasanya dari otot. Oke, telur adalah embrio, dan kualitas nutrisi dalam telur benar-benar sangat tinggi. Kecuali ASI, telur memiliki kualitas asam amino yang lebih tinggi dibandingkan semua protein lain, dan mungkin juga memiliki salah satu rentang nutrisi yang paling beragam. Selain protein lain, dari segi bioavailabilitas nutrisi, telur juga mengandung hampir semua vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu, telur juga mengandung hampir semua vitamin yang larut dalam air kecuali vitamin C. Jadi, telur adalah sumber protein yang berkualitas. Tentu saja, jika kamu tidak mengonsumsi telur konvensional, jenis telur terbaik yang sebaiknya kamu pilih adalah telur organik dari ayam yang dibiarkan bebas berkeliaran. Jika kamu bisa memelihara ayam sendiri, kamu bisa dapetin telur dari ayammu sendiri. Itu adalah hal terbaik, dan saya sendiri juga melakukannya. Atau, kamu bisa membeli telur dari pasar petani, karena tergantung pada pola makan ayam, kandungan nutrisinya bisa sangat berbeda. Jika pola makan ayamnya benar, kamu bisa mendapatkan 20 kali lebih banyak vitamin E, 5 kali lebih banyak vitamin D, dan 10 kali lebih banyak vitamin A. Saya sedang membicarakan bentuk bioaktif vitamin A, yaitu retinol, dan bahkan 6 kali lebih banyak selenium. Sayangnya, pada tahun 1968, telur mendapat reputasi buruk karena masalah kolesterol ini dan butuh waktu sekitar 50 tahun untuk memperbaiki citra buruk tersebut. Karena pada tahun 2015, akhirnya setelah sekian lama, pembatasan kolesterol makanan dan telur itu dicabut. Sekarang kita bisa kembali makan telur. Tentu aja, setelah bertahun-tahun mendapat informasi buruk tentang telur, sekarang ada dua pandangan utama tentang kolesterol. Kolesterol dalam makanan akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Anda. Hal ini juga akan menyumbat arteri Anda. Itu adalah satu teori. Teori kedua adalah kolesterol menumpuk di dalam arteri sebagai akibat atau hasil dari peradangan atau kerusakan di dalamnya. Karena kolesterol adalah bagian dari plester yang memperbaiki bagian dalam arteri, dan berdasarkan banyak penelitian berkualitas, teori kedua lebih mungkin benar. Sekarang mari kita masuk ke beberapa detail. Protein. Banyak sumber protein yang berbeda, tidak semuanya akan menjadi protein jaringan tubuh. Sebagian besar dari itu akan terbuang sebagai limbah nitrogen atau diubah menjadi glukosa. Namun, sekitar 49% dari telur akan diubah menjadi jaringan tubuh. Itu adalah hasil tertinggi yang bisa Anda dapatkan dari semua jenis protein yang berbeda, kecuali ASI. Sekarang, dari segi nutrisi, telur mengandung setiap vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A, D, E, K, vitamin K1 dan K2 yang merupakan vitamin luar biasa yang membantu mengeluarkan kalsium dari jaringan lunak. Vitamin yang larut dalam lemak ini sangat penting untuk kesehatan otak, kesehatan hormon, dan juga untuk mata Anda. Dan sebagian besar vitamin yang larut dalam lemak ini terdapat pada kuning telur. Namun, kuning telur juga mengandung semua vitamin B. B1, B2, B3, B5, B6, biotin, B12, dan bahkan bagian putih telur juga penuh dengan vitamin B. Kuning telur juga mengandung mineral yang sangat kaya, banyak mineral jejak dan mineral lainnya, seperti magnesium, kalium, fosfor, kalsium, yodium, selenium, zinc, dan tembaga. Jadi, ini benar-benar sumber mineral yang sangat baik. Telur juga merupakan sumber yang baik untuk asam lemak omega-3 yang bersifat anti-inflamasi. Kuning telur adalah sumber kolin yang sangat baik. Kolin adalah penawar kolesterol. Kolin membantu memecah kolesterol, membantu fungsi otak. Kolin juga membantu semua neurotransmitter. Di antara semua makanan, hati adalah yang paling tinggi kandungan kolinnya. Kuning telur berada di urutan kedua. Sekarang, kalau saya tanya, mana yang lebih banyak mengandung protein, putih telur atau kuning telur? Kamu mungkin akan bilang putih telur, kan?
Sebenarnya, itu tidak benar. Kuning telur mengandung 15% protein, sedangkan putih telur hanya 11% protein. Ini cukup menarik juga karena orang-orang mengira mereka mendapatkan lebih banyak protein dari putih telur, padahal sebenarnya tidak begitu. Oke, apalagi yang ada di kuning telur? Kuning telur mengandung karotenoid. Apa itu karotenoid? Karotenoid adalah senyawa yang memberikan manfaat kesehatan tambahan yang penting untuk mencegah degenerasi makula dan mendukung kesehatan mata, seperti lutein dan zeaxanthin, terutama jika Anda penderita diabetes. Sekarang ditemukan bahwa telur memiliki berbagai sifat antimikroba yang luas, terutama untuk usus Anda. Telur adalah sumber antioksidan yang luar biasa. Telur mengandung protein tertentu yang bersifat antiinflamasi. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, telur memiliki sifat yang dapat melawan kanker dan tumor. Telur juga memiliki sifat imunomodulator yang mendukung kondisi seperti IBS, kolitis, dan berbagai peradangan lain pada usus. Dan jika Anda pikirkan, kolostrum terdapat dalam susu dan mendukung sistem kekebalan anak sapi yang sedang tumbuh, begitu juga ASI yang mendukung bayi yang sedang tumbuh. Telur pun memiliki kolostrumnya sendiri untuk anak ayam yang sedang berkembang, sehingga jenis kolostrum yang ada di dalam telur juga bisa memberikan manfaat bagi sistem kekebalan tubuh Anda. Bahkan, ada beberapa protein menarik dalam telur yang dapat membantu menurunkan tekanan darah Anda. Jadi, berapa banyak telur yang sebaiknya Anda konsumsi dalam sehari? Sebenarnya, itu sangat tergantung pada ukuran tubuh Anda dan seberapa besar keinginan Anda untuk makan telur. Saya sendiri setiap hari mengonsumsi setidaknya 4, kadang sampai 8 telur. Dan terkadang saya makan telur baik di waktu makan pertama maupun di waktu makan kedua saya. Karena sebenarnya kami punya ayam sendiri, jadi kami punya akses ke sumber telur yang sangat berkualitas tinggi dan ayam-ayam itu menghasilkan banyak telur. Setiap hari, kami mungkin mendapatkan sekitar 15 hingga 16 telur. Saya terus mencoba mencari cara untuk mengolah telur-telur ini. Tapi kalau kamu masih ragu soal telur atau berpikir telur itu buruk untuk kolesterolmu, saya sudah siapkan video ini supaya kamu bisa menontonnya di sini. Coba lihat ya.